Ronde keperawatan. Apa itu ronde keperawatan? Ronde keperawatan adalah kegiatan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat dan pasien dilibatkan untuk membahas, melaksanakan asuhan keperawatan dan melibatkan seluruh anggota tim kesehatan. Ronde keperawatan adalah metode asuhan keperawatan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan mengatasi masalah pasien agar pasien merasa nyaman dan psikologis pasien puas dengan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Setelah ini akan kami contohkan bagaimana melakukan ronde keperawatan. Silakan simak dengan baik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk dan silakan duduk. Iya, ada apa Mbak? Begini Bu, saya ingin melaporkan pasien atas nama Maria sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Jadi saya berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, pasien dengan penyakit demam tipoid itu? Iya Bu, klien sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan atau peningkatan. Jadi bagaimana? Apakah Ibu setuju untuk dilakukan ronde keperawatan? Ya, saya setuju. Kapan akan dilakukan ronde keperawatan tersebut? Saya sudah menyiapkan tim yang akan melakukan ronde keperawatan dan insya Allah dilakukan besok. Nanti saya akan melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarganya terlebih dahulu. Baik, silakan dilakukan. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Mbak. Bagaimana keadaannya hari ini? Mbak, masih demam. Masih demam. Bu, jadi begini, adik Maria ini akan kami jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Dari pihak keluarga maupun pasien, apakah bersedia? Ronde keperawatan itu apa ya Mbak? Nah, ronde keperawatan itu suatu kegiatan nanti yang melibatkan pasien, Dek Maria, dan juga keluarga. Nanti kita diskusi tentang masalah atau penyakit yang sedang Dek Maria alami. Nah, harapannya di sini setelah kita diskusi dan setelah dilakukan tindakan keperawatan itu bisa menyelesaikan masalah atau seenggaknya membaik begitu, Bu. Bagaimana? Saya setuju aja Mbak, yang penting anak saya cepat sembuh. Oh, baik Bu. Kalau begitu silakan Ibu tanda tangan di sebelah sini ya. Ini adalah inform consent atau membuat persetujuan. Itu artinya Ibu dan juga Dek Maria atau pasien setuju untuk dijadikan pasien ronde keperawatan. Di sini ya Mbak? Iya, silakan. Iya Mbak. Jadi nanti ada perawat yang datang untuk memeriksa Dek Maria gitu Bu, biar tahu ada masalah apa. Saya permisi dulu Bu. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja sesuai dengan yang direncanakan, kita akan melakukan ronde keperawatan kepada anak Maria. Dan pada hari ini kita akan melakukan tahap pra-ronde keperawatan. Oh, anak Maria yang datang dengan diagnosa tipoid. Iya, betul sekali. Jadi klien sudah dirawat selama 5 hari, tapi belum memperlihatkan kemajuan yang baik. Kasian sekali ya adik Maria. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, maka dari itu saya minta tolong untuk lakukan pengkajian ulang terhadap anak Maria agar nanti kita bisa tahu masalah-masalah apa saja yang sebenarnya terjadi untuk sekarang ini. Baik, akan segera kami lakukan. Assalamualaikum. Salam. Misi, kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan tindakan kepada adik Maria. Apa bisa dilakukan sekarang? Ya, silakan. Dek, ini kita perawat yang ditugaskan untuk meriksa adik ya. Bisa diperiksa sekarang? Iya. Ya, diperiksa ya. Misi, temannya.
untuk hasilnya, untuk tekanan darah 110/90, untuk suhunya 38,8, terus untuk respirasinya 20, untuk SPO-nya 99 ya. Baik, ini sudah selesai pemeriksaannya. Kami permisi, cepat sembuh ya, Dek. Ibu. Kami sudah melakukan pengkajian kepada adik Maria dan ini hasilnya. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita ke pasien untuk validasi data dan kontrak waktu untuk dilakukan produk perawatan besok. Baik. Permisi, Assalamualaikum. Salam. Ya, Dek Maria tadi sudah diperiksa ya sama Nurse Feni sama Nurse Ana? Iya, betul. Iya, jadi di sini mau memberitahukan besok kita akan lakukan ronde keperawatan. Sekitar jam 10 nanti Ibu akan kami panggil untuk ikut berdiskusi melakukan ronde keperawatan. Siap. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan di mana yang telah kita rencanakan sebelumnya. Untuk mengatasi, tujuannya itu untuk mengatasi masalah pada pasien kita, anak Maria yang dirawat di rumah sakit ini. Untuk mempersingkat waktunya, saya serahkan ke Mbak Safrina untuk memaparkan hasilnya karena di sebagai kerja. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri selaku Kepala Ruang. Di sini saya akan menyampaikan pada ronde keperawatan kali ini dengan kasus anak Maria. Dia sudah dirawat 5 hari ini dengan diagnosa demam tipoid. Sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Nah, kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Nurse Ana dan juga Nurse Feni. Di sini didapatkan masalah hipertermi dan juga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, untuk selebihnya saya persilakan kepada Nurse Ana untuk menyampaikan intervensi keperawatan apa saja yang akan dilakukan terhadap anak Maria. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim Safrina. Di sini kami akan melakukan intervensi untuk mengatasi hipertermi dari anak Maria ya. Baik, untuk intervensi yang akan kami lakukan untuk menurunkan hipertermi dari anak Maria, yang pertama yaitu melakukan observasi tanda-tanda vital. Rasionalnya tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Lalu yang kedua, memberikan kompres hangat di dahi pasien. Rasionalnya untuk menurunkan suhu tubuh. Lalu yang ketiga, memberikan minuman yang banyak 1000 sampai 200 cc atau sekiranya mengakibatkan penguapan suhu tubuh meningkat sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. Lalu yang keempat, memberikan pasien atau menganjurkan menggunakan pakaian yang tipis agar pasien lebih nyaman. Lalu yang terakhir yaitu mengkolaborasikan dengan dokter pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya antibiotik untuk mengatasi infeksi dan antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Baik, itu tadi intervensi yang kami akan lakukan. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Safrina. Terima kasih kepada Nurse Ana. Kemudian untuk intervensi mengenai nutrisi, kebutuhan nutrisinya, silakan disampaikan oleh ahli gizi. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim. Di sini untuk mengatasi masalah nutrisi pada adik Maria itu pertama, kami akan menjelaskan tentang manfaat makanan antar nutrisi dan juga akan beri nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat. Dan juga rasionalnya untuk meningkatkan asupan zat A itu mudah ditelan. Dan juga berikan makanan sedikit tapi sering. Juga di sini ada memberikan makanan yang bervarian agar sang adik Maria itu tidak merasa bosan dan juga dapat meningkatkan nafsu makannya. Terus dan juga di sini kita akan menganjurkan menjaga pola kebersihan mulut agar untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut dan lidah. Dan juga di sini ada kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian antigen. Untuk intoleransi aktivitasnya bagaimana, Mas Ana? Baik, adapun intervensi untuk intoleransi aktivitasnya, yaitu yang pertama kami kaji untuk keadaan umum pasiennya, lalu untuk rasional
tujuannya untuk mengetahui keadaan umum pasien dan kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu untuk yang kedua, di sini meningkatkan aktivitas sesuai dengan toleransi. Bantuan melakukan latihan rasionalnya untuk meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan mencegah kelemahan. Lalu yang ketiga, memberikan posisi yang nyaman rasionalnya agar klien bisa beristirahat dengan nyaman. Dan yang keempat yaitu membantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, buang air, rasionalnya untuk mengurangi kecemasan dan mengatasi agar pasien tidak terlalu lelah. Saya kira hanya itu intervensi yang sudah kami rencanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua tim. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Nurse Adi selaku perawat konselor untuk menjelaskan penyakit adik Maria ini kepada keluarga dan pasien. Baik, terima kasih kepada Mbak Sabrina. Baik Bu, saya akan menjelaskan tentang penyakit yang mau tipoid yang diderita oleh anak Ibu, yang dimana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan di mana yang telah kita rencanakan sebelumnya. Untuk mengatasi, tujuannya itu untuk mengatasi masalah pada pasien kita, anak Maria yang dirawat di rumah sakit ini. Untuk mempersingkat waktunya, saya serahkan ke Mbak Sabrina untuk memaparkan hasilnya karena dia sebagai kerja. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri selaku Kepala Ruang. Di sini saya akan menyampaikan pada ronde keperawatan kali ini dengan kasus anak Maria. Dia sudah dirawat 5 hari. Ini dengan diagnosa demam tipoid. Sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Nah, kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Nurse Ana dan juga Nurse Feni. Di sini didapatkan masalah hipertermi dan juga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, untuk selebihnya saya persilakan kepada Nurse Ana untuk menyampaikan intervensi keperawatan apa saja yang akan dilakukan terhadap anak Maria. Baik, terima kasih kepada ketua tim Sabrina. Di sini kami akan melakukan intervensi untuk mengatasi hipertermi dari anak Maria ya. Intervensi yang akan kami lakukan untuk menurunkan hipertermi dari anak Maria, yang pertama yaitu melakukan observasi tanda-tanda vital. Rasionalnya tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Lalu yang kedua, memberikan kompres hangat di dahi pasien, rasionalnya untuk menurunkan suhu tubuh. Lalu yang ketiga, memberikan minuman yang banyak 1000 sampai 200 cc atau sekiranya mengakibatkan penguapan suhu tubuh meningkat sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. Lalu yang keempat, memberikan pasien atau menganjurkan menggunakan pakaian yang tipis agar pasien lebih nyaman. Lalu yang terakhir yaitu mengkolaborasikan dengan dokter pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya antibiotik untuk mengatasi infeksi dan antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Baik, itu tadi intervensi yang kami akan lakukan. Saya kembalikan kepada ketua tim Sabrina. Terima kasih kepada Nurse Ana. Kemudian untuk intervensi mengenai nutrisi, kebutuhan nutrisinya, silakan disampaikan oleh ahli gizi kita. Baik, terima kasih kepada ketua tim. Di sini untuk mengatasi masalah nutrisi pada adik Maria itu pertama, kami akan menjelaskan tentang manfaat makanan antar nutrisi dan juga akan beri nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat. Dan juga rasionalnya untuk meningkatkan asupan sel AD itu mudah ditelan. Dan juga berikan makanan sedikit tapi sering. Juga di sini ada memberikan makanan yang bervarian agar sang adik Maria itu tidak merasa bosan dan juga dapat meningkatkan nafsu makannya. Terus dan juga di sini kita akan menganjurkan menjaga pola kebersihan mulut agar untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut dan lidah. Dan juga di sini ada kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian antigen. Untuk intoleransi aktivitasnya bagaimana, Mas Ana?
Baik, adapun intervensi untuk intoleransi aktivitasnya, yaitu yang pertama kami kaji untuk keadaan umum pasiennya, lalu untuk rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien dan kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu untuk yang kedua, di sini meningkatkan aktivitas sesuai dengan toleransi, bantuan melakukan pelatihan rasionalnya untuk meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan mencegah kelemahan. Lalu yang ketiga, memberikan posisi yang nyaman, rasionalnya agar kulit bisa beristirahat dengan nyaman. Dan yang keempat yaitu membantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, buang air, rasionalnya untuk mengurangi kecemasan dan mengatasi agar pasien tidak terlalu lelah. Saya kira hanya itu intervensi yang sudah kami rencanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua tim. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Nurse Adi selaku perawat konselor untuk menjelaskan penyakit adik Maria ini kepada keluarga pasien. Terima kasih untuk Mbak Safrina. Saya langsung ke ibunya anak Maria. Saya akan menjelaskan di sini tentang masalah demam tifoid yang diderita ibu Maria. Jadi Bu, demam tifoid itu penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan Bu, di mana kumannya masuk melalui mulut yang telah terkontaminasi oleh demam tifoid. Biasanya orang yang mengalaminya akan terjadi peningkatan suhu tubuh atau demam dan gangguan pada sistem pencernaan seperti mual, muntah, hilang nafsu makan. Untuk memastikan apakah seseorang itu tifoid atau tidak dengan dilakukan pemeriksaan darah Bu, dilakukan pengecekan di lab. Maka ketika pertama kali masuk RS, anak Maria akan diambil darah seperti yang Ibu lihat kemarin yang di IGD. Oh iya, jadi apabila sudah kena tifoid, apakah bisa sembuh? Ya tentu saja bisa sembuh. Yang penting ibu dan pasien, ibu dan anak Maria berobat dan berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di RS, diberikan obat oleh dokter, pasien juga harus menjaga pola makannya ya Bu, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Tidak boleh makan yang keras, kecut, asam, pedas, banyak istirahat, tidak boleh banyak bergerak. Biarpun nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit, anak harus tetap menjaga kesehatannya Bu ya. Tidak boleh makan sembarangan dan tidak boleh banyak bergerak dulu, dan tidak boleh terlalu capek juga Bu ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya, saya mengerti. Baik, tadi kita sudah mendengarkan semua intervensi dan rencana penjelasan yang penyakit anak Maria. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Ya. Kalau dari keluarga anak Maria, apakah sudah mengerti? Iya, sudah mengerti. Karena semua sudah jelas, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Silakan nanti para tim ronde keperawatan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita pada anak Maria ini terselesaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.